Langkah demi langkah dugaan kasus penganiayaan inisial GN yang sekarang berprofesi pengacara mulai diungkap kembali. Kuasa hukum Leni Manueke, yaitu Markus Tojang, S. Hari MA, dan yang dikuasakan oleh keluarga Bapak, Kolonel Purnawirawan Raymond Ulanta, S. Hari. MHAM laporkan oknum anggota di Polres Bitung yang tidak menyelesaikan perkara kasus penganiayaan diusut kembali. Pada Senin 23 Februari tahun 2026, Kolonel Purnawirawan Raymond Ulanta, S. Hari, MHAM, dan kuasa hukum dampingi korban, Leni Manueke, sambangi Polsek. Matuari pertanyakan dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan inisial GN berlanjut. Kuasa hukum dan penerima kuasa dari keluarga untuk mendampingi Leni Manueke mengungkapkan hasil visum terkait kasus penganiayaan diduga dihilangkan oleh mantan Kanit Bapak Pangemanan yang waktu itu masih aktif bertugas menangani laporan polisi LP Leni Manueke berdasarkan laporan polisi nomor LP 87 File 2016 Sulut atau Res Bitung atau Sek Matuari. Laporan ini akan ditindaklanjuti kuasa hukum Leni Manueke di wartawan jakartaexpress.com mengabarkan dari Kota Bitung. Penganiayaannya Leni Manueke, yaitu dilakukan oleh inisial Grey. Nah, sudah diketahui bahwa perkara itu kan sudah dibuat berita acara pemeriksaan baik pelapor maupun terlapor, dan terlapor juga sudah dilakukan visum. Nah, kita datang ke Polsek Matuari itu menanyakan bagaimana, kenapa visum itu tidak ada di Polsek Matuari, tapi ada pernyataan dari Kanitres Pak siapa tadi Ongen, bahwa waktu dia tugas di Polsek Matuari yang menerima laporan waktu itu adalah Pak Pangemanan, pemeriksaan Pak Pangemanan, dan itu sudah dilakukan visum, dan visum itu juga sudah diambil oleh Pak Pangemanan. Nah, tidak tahu diberikan ke siapa, tapi menurut klien kami Leni Manueke bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Bapak Jeneman. Nah, kita akan menindaklanjuti kepada penyidiknya Pak Jeneman, kenapa berkas perkara itu tidak dilanjutkan dan kenapa harus ada visum itu tidak ada lagi. Nah, di mana sedangkan nomor laporan di Polsek Matuari itu ada. Itu tidak ajudan kita datang ke Polsek Matuari agar supaya cepat ditindaklanjuti. Nah, kalaupun dia minta hasil visum ke rumah sakit Manembo, oke, silakan, itu tugas dari penyidik atau kanit dari Polsek Matuari. Kalaupun memang perlu dengan kita sebagai kuasa hukum, kita akan sama-sama ke sana agar supaya jelas pemeriksaan perkara ini terhadap penganiayaan saudara Leni sebagai pelapor, itu jelas perkaranya. Kami sebenarnya kasus ini sudah lama tertunda-tunda ya, dan kehadiran saya selaku keluarga, kami juga ingin mendorong kepada tim pembela pengacara agar kasus ini memang harus segera dipercepat, segera dilakukan, ya. Harus dikejar para penyidik-penyidik maupun instansi-instansi yang terkait dengan kasus Leni ini, khusus mengenai masalah alat bukti. Dalam hal ini adalah visum et repertum yang sekarang ini kami sudah koordinasi, kami sudah datangi rumah sakit Manembo ya, iya. Nah, rumah sakit Manembo, RSUD Manembo. Nah, ternyata di situ kami mendapatkan keterangan dan data di situ yang dijelaskan dari rumah sakit mengatakan bahwa visum ini sudah diambil oleh penyidiknya, yaitu dalam hal ini diambil oleh saudara Pak Pangemanan. Nah, pertanyaan kita, kalau memang itu diambil oleh saudara Pak Pangemanan, mestinya kan alat bukti itu, visum itu ada di berkas atau ada di Polsek, atau kalau itu sudah diserahkan ke Polsek ada di Polres.
Tapi ini kan jawaban kan masih kabur, tidak jelas kemana visum ini. Visum ini kan adalah dokumen negara, tidak boleh hilang. Apapun alasan itu harus ada terlampir di berkas perkara Leni. Nah, mengenai masalah laporan Leni itu juga tidak jelas yang diserahkan ke Leni itu hanya sebagian depannya saja, tidak jelas juga. Padahal ada bukti LP-nya itu, dan LP itu sebenarnya benar-benar memang ada laporan dari Leni, tapi tidak dilanjuti, tidak diteruskan sampai sekarang, tidak diproses sampai sekarang. Yang kedua, saya menyampaikan bahwa ini bukan persoalan masalah percepatan penegakan hukumnya, tapi ini perlu harus diselidiki, dicari tahu, ya, motifnya apa ini kasus ini. Ini motifnya apa? Kok sampai berkas perkara itu bisa hilang? Kita bisa membayangkan kenapa berkas perkara itu sampai sekarang tidak jelas. Siapa yang menyimpan? Ada kemana berkas perkara itu? Kalau memang hilang, kenapa dihilangkan? Nah, itu yang menjadi sebuah kekecewaan dari kami. Ya, kami meminta agar masalah ini secepat diproses oleh pihak yang sekarang ini yang sedang menangani kasus ini. Tidak boleh diulur-ulur. Ini persoalan masalah kehormatan juga, bukan persoalan masalah penegakan hukumnya yang baik, tapi ini menyangkut masalah nama institusi yang harus dijaga. Karena ini menyangkut masalah dokumen negara tidak jelas tahu kemana itu. Ini dari kami itu, pihak keluarga. Terima kasih. Kalau mau dibilang kadaluarsa itu, laporan atau pidana itu memang betul, lalu memang ada kadaluarsa. Tapi kan kadaluarsa itu kan 5 tahun. Tapi ketika pelapor itu tetap melaporkan terus tentang peristiwa kejadian itu tidak ada kadaluarsa. Tidak ada kadaluarsa, tetap perkara tetap dilaksanakan atau tetap ditindaklanjuti. Yang betul kadaluarsa itu pidana ada 5 tahun. Tapi ketika pelapor tetap mempertanyakan terus, tidak henti-hentinya, tetap tidak ada kadaluarsa. Itu aja. Kalau singkat yang kita bisa kasih informasi. Tapi juga tetap kita akan berkoordinasikan dengan Polsek Matuari dengan Kaditnya untuk mengambil kembali salinan-salinan yang visum yang ada di Rumah Sakit Manembo-Nembo. Karena itu tidak boleh dihilangkan. Atau menurut mereka itu setiap 5 tahun, oke, setiap 5 tahun, tapi yang namanya visum itu tetap ada salinan. Berkasnya boleh dimusnahkan, tapi ada salinan. Tahun sekian, ada kejadian sekian, menyatakan bahwa korban misalnya ada luka berat atau luka ringan. Itu harus ada agar supaya kalau kita bisa mengambil pemeriksaan dan penindaklanjuti perkara pidana tetap berjalan atas nama korbannya Leni Manueke atas pelaku inisial G